Caritas Christi Omnia Vincit. Salam sejahtera saudara dan sahabat terkasih. Jumpa lagi dalam Inspirasi Hidup, masih seputar tema Ekaristi Hidupku. Pada bagian ketiga ini, saya mengajak kita untuk memaknai Ekaristi secara kontekstual, seturut dengan pandemik peristiwa yang kita alami saat ini. Maka dengan mempertimbangkan penyebaran coronavirus disease ini, dengan jumlah kasus yang semakin meningkat, jumlah kematian juga meningkat, meluas lintas wilayah, lintas negara, dan berdampak pada berbagai aspek, politik, sosial, ekonomi, bahkan tak terhindarkan keimanan, religiositas umat beriman ditantang pada masa-masa sulit ini. Maka himbauan untuk berdoa di rumah, beribadat di rumah masih terus diserukan di setiap keuskupan, paroki, stasi, demi keselamatan umat beriman sendiri dan demi pencegahan penyebaran coronavirus ini secara meluas. Nah, saudara dan sahabat terkasih, umat Kristiani yang berbahagia, beriman harus dengan akal sehat. Memang corona menakutkan, tetapi lebih menakutkan lagi jika kita tidak beriman, bahkan kita jatuh dalam dosa. Di tengah masa-masa pandemik ini, saya mendengar beberapa pertanyaan dari umat. Misalnya, misa live streaming terasa membosankan. Maka apakah masih relevan untuk umat beriman? Atau yang lebih penting juga, bagaimana berdoa di rumah mampu menyembuhkan kerinduan umat beriman Kristiani untuk berekaristi. Berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan sudah begitu banyak orang yang memberikan alasan, pendasaran-pendasaran biblis teologis tentang hal ini, saya tertarik untuk memberikan beberapa komentar. Yang pertama, saudara dan sahabat terkasih umat beriman Kristiani yang berbahagia, kita telah beriman, telah meyakini bahwa dalam perjamuan terakhir pada malam ketika akan diserahkan, Juru Selamat kita Yesus Kristus menetapkan Ekaristi. Dalam kurban itu, ia mengabadikan kurban salib untuk selama-lamanya sampai ia datang kembali. Nah, Ekaristi adalah tentang kurban salib Kristus. Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Oleh karena itu, sepertinya salib itu sementara kita pikul. Umat beriman, kita semua, sementara memaknai sebuah Ekaristi, sebuah misteri salib. Pertanyaannya bagi kita, bersediakah kita memikul salib bersama Kristus? Bersediakah kita menyangkal diri? Bersediakah kita mengikuti Kristus? Nah, Kristus Yesus mempercayakan peringatan akan wafat dan kebangkitannya sebagai sakramen cinta kasih. Ternyata salib adalah tanda cinta kasih. Siapa yang setia memikul salib, Allah senantiasa mengasihinya. Dengan kata lain, siapa yang mengasihi Yesus, ia pula akan dikasihi Yesus. So, Ekaristi bukan sekumpulan persepsi, bukan sekumpulan pendapat, bukan sekumpulan teori. Ekaristi adalah tentang pengalaman yang hidup, pengalaman akan Allah
real dan konkret. Yang kedua, saudara dan sahabat terkasih, hendaklah juga kita sepakat bahwa Ekaristi ialah kehendak Allah. Allah lah yang menghendakinya. Berarti itu menjadi pekerjaan Allah, menjadi kehendak dan karya Allah. Sekaligus ia menetapkannya untuk dirayakan terus-menerus. Jadi Ekaristi ialah tindakan Allah sekaligus tindakan manusia. Oleh karena itu, Ekaristi menjadi misteri iman dan misteri manusia. Rumit untuk memahami kata-kata teologi seperti ini. Tetapi artinya, Ekaristi itu menghadirkan pengalaman akan Allah yang hadir dengan kuasa. Maka semakin orang berekaristi, semakin ia mengalami Allah, mengalami kuasa dan kehadiran Allah. Yang ketiga, sekarang pengalaman akan Allah di dalam Ekaristi itu seakan-akan dibatasi dalam lingkup yang lebih hidup dan konkret. Dia tidak dibatasi dalam lingkup yang lebih sempit, tapi justru dibatasi dalam lingkup yang lebih hidup dan konkret. Siapakah lingkup yang lebih hidup dan konkret itu? Keluarga. Keluarga berusaha keras untuk menjadi tubuh Kristus yang hidup. Ekaristi di gereja kini dibatinkan dalam lingkup keluarga agar Kristus semakin hidup. Itulah tujuan Ekaristi dalam konteks pastoral keluarga. Keluarga harus menjadi wadah yang sungguh-sungguh terbuka pada kehadiran dan kuasa Allah. Oleh karena itu, ini kesempatan bermakna. Sungguh relevan kita membatinkan Ekaristi itu dalam hidup keluarga kita. Jika sebelumnya suami, istri, anak-anak tidak selalu bersama-sama karena kesibukan masing-masing, sekarang mereka memiliki kesempatan lebih banyak dan lebih intens untuk bersama-sama, berdoa bersama dalam satu rumah, makan bersama pada satu meja, bahkan bercengkrama ria bersama. Ekaristi menandakan sebuah perwujudan iman seperti ini. Kristus harus hidup di dalam keluarga. Yang keempat, saudara dan sahabat terkasih, umat beriman yang berbahagia, relevankah beribadat di rumah? Atau relevankah misa streaming itu? Secara teologis liturgis pasti berbeda, tetapi tetap relevan dalam situasi pandemik ini. Ekaristi sebagai tindakan umat beriman menuntut adanya partisipasi. Situasi pandemik jangan menjadi penghalang kerinduan umat beriman untuk ambil bagian dalam perayaan imannya dalam ruang dan waktu yang berbeda. Ekaristi tidak dibatasi pada ruang tertentu. Dia harus menjadi hidup dan menggerakkan partisipasi umat beriman untuk merayakannya dengan kegembiraan. Untuk itu, saudara dan sahabat terkasih umat beriman Kristiani, ikutlah perayaan Ekaristi melalui media online secara aktif sejak pembuka sampai penutup. Atau paling tidak, wujudkanlah ketaatan imanmu terhadap perintah Yesus. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Beribadatlah dengan sungguh-sungguh. Saatnya Bapak keluarga memantapkan diri menjadi imam yang baik bagi keluarga. Saatnya anggota rumah tangga menjadi warga beriman yang sejati. Jadi saudara dan sahabat terkasih,
umat Kristiani yang berbahagia, meskipun tidak menyambut Hosti Kudus, umat beriman seraya berusaha menjadi tubuh Kristus yang hidup. Mereka menyatakan kerinduannya di dalam batin, agar Ekaristi menjadi warisan agung dan mulia yang selalu dirindukan setiap saat. Sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita, karena di tengah pandemi, umat masih diperkenankan mengalami Tuhan secara berbeda. Saatnya sekarang kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar virus corona ini segera berakhir. Gereja akan kembali terisi, lagu-lagu misa kembali dinyanyikan dengan meriah, lonceng dibunyikan, sabda diperdengarkan, dan Ekaristi disambut oleh kita semua, seluruh umat beriman. Percayalah, badai pasti berlalu. Yang terakhir, saudara dan sahabat terkasih, rayakanlah imanmu dalam masa sulit ini dengan bahagia. Jangan sedih dan muram mukamu karena masih berdoa di rumah. Bergembiralah karena kita masih memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan di ruang dan waktu yang berbeda. Kita mengalami Allah bukan di luar rumah, tetapi justru kini kita bersyukur karena kita mengalaminya di dalam rumah kita. Allah di hatimu, di hatiku, dan di hati kita semua. Deo gratias.